Halo Kidalers, selamat datang kembali di channel Hobi Kidal. Di video kali ini saya ingin memberikan tips atau komentar mengenai posisi kaki ketika kita adu drive. Sebelumnya kita kenalan dulu, namaku Jerry. Aku nggak main di sini, walaupun aku Kidal, tapi digantikan oleh Satrio yang juga Kidal. Jadi yang main di sini ada Ferry dan Victor, dan di sebelah sana ada Satrio dan Joshua. Sebenarnya aku ingin komentari mengenai strategi yang dipakai oleh Ferry dan Victor. Yang aku amati ini, pengembaliannya Ferry seringkali ke tengah-tengah lapangan, padahal kita ini mainnya double. Harusnya kan lapangannya yang di sini warna biru itu juga termasuk lapangan double, nggak out di situ. Sebaiknya kalau melihat ya kita lihat sisi garis putih yang paling luar, jangan terpaku oleh garis putih yang di dalam, yaitu lapangan single. Karena kita mainnya double, jadi mainnya harus pakai seluruh lapangan double, jangan main di lapangan single. Mungkin ada beberapa kendala kenapa kita nggak bisa atau jarang sekali menempatkan di sisi pojokan atau di kolom-kolom yang biru ini. Salah satu penyebabnya, atau mungkin kita urutkan aja ya. Jadi penyebabnya antara lain karena kita nggak pernah melatih untuk menyasar di daerah itu. Ya mungkin karena ada faktor skill, karena kurang latihan dulu, nggak pernah berlatih main double, atau mungkin karena mental. Jadi kalau ditempatkan di belakang atau di pojokan situ nanti takutnya out. Coba kita perhatikan pengembaliannya Ferry, kan daerahnya itu masih di lapangan yang hijau, nyasarnya itu masih di sekitar tengah, walaupun bukan di tengah-tengah lapangan ya. Kalau di tengah-tengah lapangannya lawan itu bisa membuat lawan bingung kalau posisinya lagi defense. Tapi kalau posisinya mereka lagi ofensif atau lagi menyerang, yaitu posisi depan belakang, disasar ke tengah, kalau kita nggak tipis sama bibir net, drive-nya itu malah jadi bumerang buat kita, karena ya pemain depan yang dijaga di tengah pasti lebih mudah untuk melakukan intersepsi atau memotong bola. Setiap kali ada permainan atau pertandingan seperti ini kan levelnya cuma latihan ya, jadi kalau bisa kalian itu ya main gini nih, kalah itu nggak apa-apa gitu. Tapi kita belajar untuk menempatkan bola yang sesuai strategi yang masuk akal lah. Kalau ada pemain yang jaga di tengah, di depan, terus pemainnya satu, mainnya bagus, nettingnya bagus atau intersepsinya bagus, terus kedua orangnya tinggi, ya jangan ditaruh di tengah. Sewaktu latihan kayak gini ya kita tempatin aja di kolom-kolom yang biru itu. Coba kalaupun out ya itu jadi pembelajaran kita, kan kita nggak bisa melakukan latihan pertama kali latihan terus sempurna gitu kan, nggak mungkin ya. Jadi ya kita latih terus sampai kalau gerakan seperti ini, kekuatannya seperti ini, out. Jadi lain kali aku harus lebih digeser dikit, mungkin pergelangannya atau gripnya mungkin yang kurang pas, kita bisa atur sekaligus dengan ketinggian juga. Kalau aku lihat Ferry ini ngelopnya walaupun nyasar ke, mungkin mau mengocak lawan ke kiri dan kanan, tapi sasarannya itu masih jauh
paling tidak harus menempati masuk ke kolom yang biru ini. Paling tidak di situ, jangan masuk ke kolom yang hijau. Bagi lawan juga kalau dikocak ke kiri kanan tapi masih di kolom hijau, ya mudah untuk larinya, nggak butuh banyak langkah untuk mengejar bola. Memang ada saat-saat tertentu ketika kita nggak bisa melakukan pengembalian yang jauh ya, atau di pojokan-pojokan. Kayak gini tuh smash, kalau bolanya tanggung banget ya sebaiknya di tengah daripada nyasar di pojokan tapi jadi malah out. Itu bukan waktunya kita ambil risiko untuk menempatkan di pojokan lapangan. Tapi kalau kita adu drive itu kadang-kadang nggak bisa kalau ditempatkan ke pojokan-pojokan, tapi bisanya memang ya drive itu ya lurus-lurus aja, jadi pengembaliannya memang ke tengah-tengah lapangan atau saling berhadapan dengan lawan, sama-sama di depan, hadap-hadapan ya. Biasanya kalau adu drive itu lurus sama lurus. Terus setiap kali ada kayak gitu, kita pasti terpicu untuk mengembalikan drive juga atau mengembalikan lurus juga. Seperti kayak orang yang adu untuk tidak mengedipkan mata itu loh. Jadi siapa yang mengedipkan dulu dia yang kalah. Jadi kalau kita adu drive itu kita konsennya double dan pasti ada perasaan aku nggak mau kalah sama orang ini. Padahal lapangannya itu kan masih ada 3/4 lapangan yang kosong, atau mungkin 50% kosong ya, karena yang dijaga, ada yang dijaga partnernya dia. Tapi biasanya kita adu drive itu selalu sama orang yang sama terus. Nah itu juga masalah mentalitas sih. Jadi kita harus bisa mengontrol emosi kita sendiri. Terus kalau misalnya memang kita ingin menang adu drive, ya yang pertama kita harus bisa melakukan pengembalian itu setipis mungkin sama bibir net atau pitanya net yang putih. Itu kalau bisa tipis banget, lawan tuh jadi bingung untuk mengembalikan, karena mengembalikannya pasti agak melambung, soalnya bolanya udah turun, jadi dia harus memukul dari bawahnya ketinggian net terus supaya bisa kembali melewati net. Nah itu kan melambung, jadi kita punya kesempatan untuk mengemes atau menyerang. Aku anggap kalau drive itu kan setengah menyerang ya, jadi enggak benar-benar menyerang, walaupun bisa keras sih kalau adu drive. Terus yang kedua, kalau aku amati sewaktu Ferry adu drive, posisi badannya dia itu enggak bener atau bikin pengembaliannya itu jadi tanggung. Nanti kita amati lagi ya, terutama posisi badan ngadepnya kemana dan posisi kakinya, kaki raketnya itu ditaruh di mana. Itu yang bikin dia kesulitan untuk mengembalikan dengan baik. Ini yang aku tadi bilang, jadi ada pengembalian tertentu kita tempatin di tengah nggak apa-apa, karena ya memang posisinya lagi enak untuk ngemes. Khususnya kalau kita sasarannya ke bodinya lawan.
kasusmu jadi apa? Penyuluhan ya? Penyuluhan kesehatan biasanya. Berarti buku kasihan ya? Ya kayak gini kan bagus, jadi sasarannya di pojokan atau di kolomnya double. Tadi mau kan dibuat di bahasa saya lah ya. Yang penting ada fungsi dan itu dari Allah ya. Ya tekan makanya itu gampang masalahnya. Enak Ferry ini kudu nyemes terus atau nggak mau ngolah-ngolah dulu, tapi kalau ada kesempatan langsung disemes. Ada kalau habis nyemes misalnya ditaruh di depannya dia itu nggak bisa lari lah. Ini saking Yosua sering melakukan kesalahan, jadinya mereka dapat poin terus. Dan satu lagi karena Ferry ini badannya gede, jadi mungkin agak berat kalau dia harus menekuk lutut. Padahal menekuk lutut itu manfaatnya sangat besar, apalagi untuk membantu dia maju ke depan. Misalnya kita jalan-jalannya di Cangkayang sudah tinggi. Oh ya apa-apa enak. Posisinya bentuknya langsung dekat dobrak. Jadi di tempat dia juga akan Ini seharusnya Victor itu fault walaupun Yosua gagal untuk mengembalikan atau nyangkut di net. Tapi raketnya Victor itu nggak boleh ngelebihi lapangannya sendiri, harus berada di lapangannya sendiri. Kalau sampai melewati, walaupun nggak nyentuh net ya, tapi kalau kepala raketnya melewati lapangan sendiri itu fault. Kecuali kalau mukul bola terus imbasnya ke lapangan lawan itu nggak apa-apa. Tapi sebelum lawan mengembalikan, kok masih berada di lapangan lawan, kita melakukan seperti itu namanya fault. Harusnya poin buat Yosua. Mungkin kalian udah menyadari kalau dari timnya Satria mereka menyasar Ferry karena Ferry lebih banyak matinya. Terus dari timnya Ferry menyasar Yosua karena Yosua lebih banyak mati. Kalau lebih banyak mati itu berarti ya skillnya perlu dilatih lagi. Yang penting itu bukan banyak mati, tapi strateginya itu bagaimana kita menempatkan bolanya itu di mana. Saya udah lihat banyak teman-teman yang sebenarnya skillnya nggak seberapa bagus, tapi penempatan bolanya itu atau arahnya udah bagus banget menurutku. Walaupun kadang nggak nyampe atau out, tapi arah-arahnya itu membuat lawan itu mati langkah kalau berhasil. Tapi karena skillnya masih perlu diasah lagi, jadi masih belum bisa dapetin poin. Tapi itu penting banget sih, arahnya bola itu kemana. Kita lihat gerakannya Ferry habis mukul, terus mengembalinya udah gak enak badannya. Terus ini ngasih netting sudah harus langsung kejar harusnya, jadi nggak buru-buru untuk lari ke depan. Itu bisa bikin bola kita jadi nanggung atau malah out karena kaget. Harusnya kita udah antisipasi, kalau kita kasih net ada kemungkinan lawan itu juga ngasih net. Posisinya Ferry itu kalau adu drive, badannya itu cenderung ke samping, nggak menghadap ke depan. Padahal supaya kita melakukan gerakan drive yang bagus, yang berkualitas, harusnya badannya ke depan, konsen kayak orang mau nerima smash itu cuman agak bungkuk dikit, kakinya ditekuk, terus mainnya itu sebelum bolanya
datang ke arah badan atau kepala kita, itu lengannya harus nggak sampai full lengan. Kalau lengannya kita panjangin, itu kita tekuk seperempat lah. Terus kalau ada bola datang, kita mundurin dikit atau tekuk lagi buat nyodok, bantu untuk mukul ke depan. Tapi kalau kita lengannya udah deket sama body, mau mukul keras ke lawan itu jadi sulit. Kalau terlalu jauh dari body raketnya, itu juga pukulannya nggak keras. Jadi lengannya harus ditekuk kalau mau adu drive. Terus masalah kaki raket itu dimana kalau kita adu drive. Kalau aku sendiri kaki raketku berada di depan, tapi nggak terlalu depan ya, jadi cuman satu step aja, sejarak satu sepatu gitu di depannya kaki yang non raket atau kaki satunya. Itu gunanya kalau misalnya sama lawan, misalnya adu drive 2-3 kali, terus yang keempat dia kasih drive pelan atau alias ngenet ya, kita bisa langsung maju dengan menggerakkan kaki raketnya langsung ke depan. Jadi kaki raketnya melompat lagi ke depan dibantu oleh kaki yang satunya. Tapi kalau kita kaki non raketnya di depan, misalnya sama lawan itu dikasih net, kita harus pindah kaki untuk melangkahkan kaki raket ke depan. Itu pindah posisi itu makan waktu. Lagi pula kalau kalian pakai kaki non raketnya di depan sewaktu adu drive, itu ketika dikasih ke posisi backhand, kita badannya jadi meluntir atau melintir, agak serong gitu. Itu sulit untuk mengembalikan dengan baik, kecuali kalian atlet ya, itu kan memang harus dilatih fleksibilitas. Tapi kalau setauku, kalau kita dapat gerakan seperti itu atau dapat bola dari lawan seperti itu, drive ke bagian backhand kita, itu sulit kalau kita mengembalikannya melintir, karena nanti bolanya jadi out atau mungkin agak terlalu samping, nggak lurus pokoknya. Terus kendala kedua, kalau kaki non raket kita yang ada di depan, itu pukulan drive kita itu nggak sekeras kalau kita pakai kaki raketnya di depan. Karena apa? Karena lagi kita mukul drive, itu kaki juga ikut neken ke lantai, jadi ikut dorong untuk ke depan, makanya bisa lebih keras. Jadi kayak kalian tuh main drum, sewaktu tangan memukul, misalnya kalau saya kan kidal, jadi tangan kiri memukul drum, kakinya memukul yang itu pedalnya drum yang buat yang bass tuh. Jadi selagi saya pukul misalnya simbal, itu jreng, sama kakinya bareng, des. Jadi pukulannya bisa lebih keras. Tapi kalau kaki yang non raketnya di depan, itu jadi aneh gitu mukulnya. Padahal kalau badminton tuh kan kita istilahnya itu jalannya bagong, atau apa ya, kaki kiri dengan tangan kiri, kaki kanan dengan tangan kanan, itu bergerak maju ke depan. Kayak yang baru-baru ini viral ya, mengenai paskibraka yang jalannya sekarang jadi aneh. Jadi, biasanya kan kaki kiri maju, tangan kanan yang ngimbangi untuk ke depan. Nah, biasanya kan kalau upacara atau baris itu kan begitu. Kok tahun ini muncul video-video yang kaki kiri maju, tangan kirinya juga maju. Nah, saya nggak tahu itu apa teknik yang baru atau bagaimana, tapi kalau badminton itu yang benar ya kaki kiri yang maju, tangan kiri juga maju.
Oke guys, gitu aja komentar-komentar dari aku. Semoga kalian terbantu dan bisa lebih improve permainan kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe ya. Dadah.